Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, wa bil khusus para sesepuh bini sepuh, alhamdulillah kembali kita diberi taufik oleh Allah, diberi restu kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam masjid Allah, berzikir bersama, menyebut nama Allah, meminta maaf kepada Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, beliau menyatakan, memberi renungan kepada kaula panjenengan bahwa kita kelak akan tinggal di bawah tanah niku lebih lama daripada hidup kita ada di atas tanah niki. Mudah-mudahan semua sehat, panjang umur nggih. Anggaplah hidup kita 100 tahun nggih, anggap 100 tahun. Namun setelah itu, setelah kita dimakamkan, kita akan lama sekali di alam kubur. Sehingga hidup kita di alam kubur niku lebih lama daripada di alam hidup alam dunia niki. Maka dari itu kata beliau, selagi kita memiliki kesempatan untuk duduk bersama berzikir, kita masih memiliki kesempatan meluangkan waktu untuk ikut hadir majelis ilmu yang seperti ini, maka maksimalkanlah semaksimal mungkin, karena betapa berharapnya mereka yang sudah berada di alam kubur untuk dapat sekali saja menyebut kata-kata subhanallah, sekali saja bersujud kepada Allah, namun waktu mereka sudah selesai. Nah, maka dari itu hadirin hadirat, alhamdulillah niki kesempatan nikmat dari Allah, rizki dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang kemudian diberi restu kali Gusti Allah untuk bisa hadir di acara yang seperti ini. Mudah-mudahan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau melanjutkan nasihatnya dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Qala al-Imam Al-Qutbu Da'wati wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa 'alaika bi ada'il fara'id wa ijtinabil maharim wal iktsari minan nawafil. Niki pesan beliau yang singkat padat namun menjadi bekal keberuntungan kita dunia akhirat. Hendaknya dirimu biada'il faraid, yang pertama menekuni segala yang difardukan kali Gusti Allah. Apapun yang Allah Ta'ala fardukan, apapun yang Gusti Allah wajibkan, kita tekuni. Wajtinabil maharim, dan hendaknya engkau selalu menghindari segala hal yang diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wal iktsar minan nawafil, ibadah fardu ditekuni, perkara yang haram dijauhi. Yang ketiga adalah memperbanyak daripada ibadah sunnah. Tiga niki pondasi para rawuh. Tiga niki pondasi. Kita akan bedah satu persatu nanti, dan betapa pentingnya ibadah sunnah niki. Penting sekali. Fa innaka, kenapa penting tiga ini wahai Habib Abdullah? Fa innaka, karena sungguhnya engkau, in fa'alta dzalik, jika engkau melaksanakan tiga hal ini, tentunya mukhlishan liwajhillahil karim,
semata-mata murni ikhlas hanya untuk ridhonya Allah yang mulia, hasalta ala ghayatil qurbi minallah. Yang fardu rapi dan ditinggal, yang haram dijauhi, ditambahi yang sunnah. Yang pertama, engkau akan meraih kedekatan dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Dekat hati niku dengan rahmatnya Gusti Allah. Bukan hanya itu para rawuh, wa khuli'at alaika khil'al al-mahabbah allati tasir indaha jami' harakatik wa sakanatik lillah wa billah. Mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Bukan hanya itu, kita akan diberi rizki yang begitu mulia, yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan Allah Ta'ala kepada kita. Sehingga dawuh beliau, ketika seorang niku dalam hatinya terdapat cinta kepada Allah, bukan hanya ngaku-ngaku cinta, cinta kepada Allah, maka segala gerak-geriknya, bahkan segala diamnya semata-mata karena Allah dan dengan Allah Ta'ala. Wahiyya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Dan seorang sudah mendapatkan pakaian mahabbah, sudah diliputi oleh Gusti Allah, karena ini orang taat, fardunya rapi, yang haram ditinggal, ditambah yang sunnah, akan diberi kali Gusti Allah napa? Al-mahabbah tadi itu. Jadi mahabbah niku rizki para rawuh. Mahabbah niku rizki yang bisa diupayakan dengan tiga ini. Itulah apa yang didapatkan oleh para wali, bahkan itulah yang didapatkan daripada khilafah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main-main nih, luar biasa. Waqad asyara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bagaimana sangat pentingnya perkara ini fi ma yarwihi an rabbih ta'ala. Kanjeng Nabi SAW menyampaikan, yaitu daripada firman-Nya Allah, hadis qudsi, nggih, hadis qudsi. Innallaha ta'ala qala, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, berfirman dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan amalan yang lebih saya cintai pendekatan tersebut, melainkan ibadah-ibadah yang telah aku fardukan kepada mereka. Jadi Gusti Allah menyatakan yang maknanya, saya itu paling senang ketika melihat hamba saya mendekat kepada saya, itu mendekatnya dengan beramal amalan-amalan yang saya fardukan kepada mereka. Karena amalan kan ada yang fardu, ada yang sunnah, nggih. Nah, Gusti Allah niku menegaskan, saya itu paling senang ketika melihat hamba saya mendekat kepada saya itu melalui ibadah yang saya wajibkan kepada mereka. Dan niku yang paling dicintai oleh Gusti Allah. Baik ibadah niku fardu ain atau berupa fardu kifayah. Salat 5 waktu, dengan membayar zakat, dengan berpuasa bulan Ramadan, kalau mampu berangkat haji umroh, berangkat haji umroh, nggih. Kemudian kewajiban misalnya berbakti kepada orang tua, nah niku kan wajib, niku fardu, dan Gusti Allah sangat senang sekali. Pendekatan yang paling istimewa itu pendekatan dengan amalan yang wajib. Ketika ada perintah untuk berjihad, berangkat berjihad, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar,
nggih, termasuk fardu kifayah tadi itu. Atau ketika ikut menyolati jenazah, nah niku fardu kifayah, tapi Gusti Allah suka sekali. Jadi kalau dibanding amalan-amalan yang sunnah niku para rawuh, kan amalan yang sunnah banyak sekali. Nah dibanding amalan yang sunnah itu Gusti Allah lebih seneng ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah melalui jalan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Tentunya karena ibadah yang fardu niki lebih sempurna daripada ibadah sunnah. Bagaimana tidak, Gusti Allah mewajibkan, yang melaksanakan mendapat pahala yang besar dan yang meninggalkan akan mendapatkan azab dari Allah, akan mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala. Bahkan diriwayatkan anna thawabal fard ya'dilu thawaban nafli bisab'ina darajah. Lu ibadah fardu dengan ibadah sunnah niku selisihnya 70 derajat. Jadi ibadah fardu itu lebih agung di sisi Allah, selisihnya berapa? 70 derajat. Makanya di dalam ibadah sunnah, misalnya kok kita lagi sholat sunnah, tapi sholat sunnah kemudian kok dipanggil orang tua, itu kita boleh membatalkan ibadah sunnah tersebut untuk menjalankan yang wajib, yaitu taat kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena yang wajib ini lebih besar di sisi Allah, karena yang fardu ini lebih bernilai di sisi Allah. 70 derajat para rawuh, selisihnya gak main-main, 70 derajat. Kita sholat duha dipanggil misalnya oleh ibu, dibatalin tidak apa-apa, asal bukan ibadah fardu, sholat fardu. Sholat sunnah kita batalkan untuk mendatangi yang fardu, yaitu birrul walidain. Nah seperti itu, karena selisihnya 70 derajat. Ya tentu ibadah fardu niki lebih unggul daripada ibadah sunnah. Hanya saja kalau dalam fikih, dan panjang nih bahas niki, ada beberapa ibadah sunnah yang pahalanya lebih besar daripada ibadah fardu. Misal contohnya mengucapkan salam. Nah misalnya kok panjenengan mengucapkan salam kepada seorang muslim, Assalamualaikum, hukumnya sunnah. Tapi yang menjawab hukumnya wajib. Panjenengan misalnya sisipan sama seorang, Assalamualaikum, nah niku panjenengan mengucapkan salam duluan, itu hukumnya sunnah. Tapi untuk yang diucapkan salam, jika dia sendirian, niku hukumnya fardu ain, wajib dijawab. Tidak dijawab dosa, tidak jawab salam niku dosa. Nah kalau yang disalami niku rombongan, misalnya kok ada kelompok Assalamualaikum, 1-2 yang jawab Waalaikumsalam, nah niku yang lain sudah gugur daripada kewajiban lo. Menyalami sunnah, menjawab salam fardu. Nah tapi ini termasuk dari beberapa masalah dalam fikih yang sunnahnya lebih besar pahalanya daripada fardunya. Nah, pada umumnya kan apa? Pada umumnya fardu lebih besar pahala daripada sunnah, kecuali di beberapa masalah panjang ini kita bahas di sini. Di antaranya tadi itu mengucapkan salam sunnah, jawabnya fardu, tapi sunnahnya di sini memulai salamnya lebih afdol daripada menjawab salam. Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Dilanjutkan kali Gusti Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku akan terus mendekatkan dirinya kepada ridhoku, kepada ampunanku. Dengan apa? Bin nawafil, dengan ibadah-ibadah tambahan, ibadah yang saya tidak mewajibkan untuk hambaku, yang kalau dia tinggalkan dia nggak berdosa. Bin nawafil, hambaku akan terus mendekatkan dirinya kepada rahmatku bin nawafil melalui kendaraan ibadah-ibadah sunnah
hatta uhibbah, sampai pada akhirnya, pada puncaknya, aku pun cinta kepada hamba tersebut. Inilah hadirin rahimakumullah yang menjadi pembeda antara seorang hamba yang serius pengen disayangi oleh Allah atau mereka yang biasa-biasa saja. Mereka yang pengen disayangi oleh Allah, diberkahi hidupnya oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka mereka akan berupaya mengamalkan dengan amalan yang sebetulnya nggak harus, nggak wajib. Seandainya dia tinggalkan boten nopo-nopo, ndak dosa. Yang penting sholat maghrib, nggak sholat badiah, tidak dosa. Akan tetapi itulah letak perbedaan para rawuh antara mereka yang betul-betul cinta kepada Allah, antara mereka yang betul-betul mengharap ampunannya Allah, dan mereka yang kurang mengharap hal tersebut. Karena pembeda adalah ibadah-ibadah sunnah. Dan ini ibadah fardu nggih. Insyaallah semua muslimin muslimat melaksanakan nggih. Dan ini fardu ya semua melaksanakan. Puasa Ramadan ya semua melaksanakan. Nenda ya resiko ditanggung sendiri, kan ngoten. Yang wajib pasti semua melaksanakan. Tapi ini amalan sunnah, tidak wajib, tetap dilaksanakan semata-mata pengen mengharap ridha Allah. Inilah yang menarik cinta Allah Ta'ala kepada dirinya. Kalau dijelaskan oleh para ulama niku analoginya seperti ini. Ketika ada seorang tuan memiliki 2 budak, kemudian mengatakan kepada masing-masing, ini berkata kepada budak yang pertama, ini 1 dirham ini tolong belikan buah-buahan ya. Kemudian mengatakan seperti itu juga kepada budak yang kedua. Budak yang pertama niki dengan 1 dirham membelikan buah. Setelah buahnya tadi itu dibeli, Masya Allah, ditaruh di tempat wadah yang bersih, yang menarik. Kemudian dikasih mungkin bunga-bunga, wewangian-wewangian. Jadi buah niku kelihatan nikmat, ditata dengan estetik nih bahasa sekarang ya. Estetik, kemudian rapi, bersih, harum, enak gitu. Sama-sama modalnya sama-sama 1 dirham. Tapi dihidangkan bukan hanya buah yang dihidangkan, akan tapi apa? Ditambahi tambahan-tambahan yang memperindah akan buah tersebut. Nah, budak yang kedua dikatakan para ulama semisal ya membeli buah, disuruh beli buah, nggih beli buah. Dibeli buah wis, kemudian dibeli buah-buah tersebut, dipegang sama dia, dipangku, kemudian diserahkan kepada sayyid, diserahkan kepada tuannya, wis geletak di bawah gitu aja. Tanpa tempat, tanpa wewangian. Nah, kira-kira mana yang lebih dicintai, mana yang lebih disukai oleh tuan? Tentu ia budak yang menghidangkan apa yang diperintahkan kepadanya dengan sebaik mungkin. Seperti itulah para rawuh ketika seorang beribadah, terlebih ibadah sunnah niku adalah sebagai jawabir, sebagai penambal-penambal akan mungkin kurangnya ibadah-ibadah fardu yang kita laksanakan. Misalnya sholat, ya mungkin kita ada kurang khusyuk di sebagian rakaat, ada kekurangan hudur di dalam sebagian rakaat, atau mungkin bahkan ada yang kurang ikhlas di sebagian rakaat. Maka fungsi daripada qobliyah ba'diyah, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu tersebut, fungsinya agar amalan fardu kita menjadi baik. Apa yang bolong-bolong di dalam sholat fardu kita ditutupi dengan ibadah-ibadah sunnah tersebut, sehingga ketika dihantarkan kepada Gusti Allah amalan sholat kita insya Allah adalah amalan sholat yang baik, amalan sholat yang tidak kurang-kurang. Itu fungsinya para rawuh. Jadi bukan hanya menghiasi. Gini, para wali, para nabi sholatnya sunnahnya untuk menghiasi. Dan ini model-model kawula panjenengan, jangankan menghiasi, untuk nempel yang bolong-bolong aja mudah-mudahan cukup, okay? Karena ibadahnya para nabi
sudah sempurna. Sehingga Gusti Allah menyatakan dalam firman-Nya ketika memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat tahajud, fatahajjat bihi nafilatan lak. Tahajud sebagai nafilah, sebagai tambahan. Karena salatnya Nabi pun sempurna. Nah, ini kawula panjenengan bukan hanya menyempurnakan, kita butuh ibadah fardu untuk melengkapi daripada kurangnya ibadah-ibadah kita. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, hambaku akan terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai pada puncaknya saya cinta kepada hamba tersebut. Apa yang terjadi ketika Gusti Allah pun cinta? Fa idza ahbabtuhu, ketika saya cinta kepada hamba tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, menjadi pandangan untuknya. Wa yadahu allati yabtishu biha, menjadi penolong akan apa yang dia genggam. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, akan menjadi memberi kelebihan akan setiap langkahnya. Fa bi yasma' wa bi yubsir wa bi yubtish wa bi yamshi, dengan dirikulah dia mendengar, dengan dirikulah dia melihat, dengan dirikulah dia menggenggam, dengan dirikulah dia berjalan. Inilah yang didapatkan oleh para aulia, inilah yang didapatkan oleh para wali. Kenapa sih para wali itu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat manusia pada umumnya? Apa yang terjadi pada para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab itu, ya, ketika mengutus prajurit peperangan, niku Sayyidina Umar dari jauh, ya Sariyah al-jabal al-jabal, prajurit hati-hati, lihatlah posisi gunung. Loh, niki Sayyidina Umar kali para sahabat, ya, dengan sahabat yang lainnya, ada prajurit dikirim prajurit perang. Niki nggak pakai HP, tapi langsung diucapkan oleh Sayyidina Umar, dan suara itu sampai. Para sahabat yang peperangan waktu itu, mereka mendengar, nah kalau suaranya Sayyidina Umar niki. Ketika mereka menoleh ke arah gunung, betul, ternyata musuh menyerang daripada arah tersebut. Niki Amirul Mukminin memandang dengan hal yang tidak bisa dipandang. Udah ada HP, bonek sekarang canggih, pakai drone, lain-lain sebagainya. Dan niki bukan khurafat. Nih sekarang kan wakai ya, banyak sih khurafat, hati-hati. Ini kita tidak beriman sama hadisnya Nabi Muhammad. Akidah kita melenceng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah para wali, inilah para kekasih Allah. Pandangan mereka spesial, istimewa, melebihi daripada pandangan manusia pada umumnya. Berapa banyak di antara mereka hanya melihat gini saja para rawuh, diberi kasyaf oleh Allah. Kasyaf niku hatinya saking jernihnya hatinya niku bersih dari sombong, ujub, riya, dengki, iri, suudzon, dibersihkan sehingga hatinya niku gilap seperti cermin. Nah, cermin itu kalau kita melihat, kita akan melihat diri kita, pantulan. Seperti itulah mereka aulia. Hati mereka ini kal mir'ah, seperti cermin yang kinclong. Kenapa? Mereka membersihkan basirahnya, boten basar, tapi basirah, mata hatinya, sehingga mengetahui, oh ini fulan, ini seperti ini, seperti kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani apa itu? Ya, yang ada yang mau ngetes tadi itu. Beliau juga ketika sowan ke salah seorang aulia niku bersama dua temannya, sudah dikasih tahu, yang kamu seperti ini, kamu seperti ini. Adapun engkau, hai Abdul Qadir, engkau kelak akan mengatakan semua aulia, ya semua pundak aulia berada di bawah telapak kaki saya. Nanti kamu bakal mengucapkan itu, wahai Abdul Qadir. Nah, ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh salah seorang wali ketika beliau sowan, hatinya bersih. Temannya yang dua niat mau ngetes, tak tanya pertanyaan yang tidak bisa dijawab.
Yang kedua pun demikian. Akhirnya dibilang kamu mati nanti dalam keadaan hina, yang kamu gini. Syekh Abdul Qadir sudah bisa dilihat oleh seorang wali tersebut di masa yang akan datang. Ini bukan khurafat dan ini bukan perkara yang aneh, para rawuh. Gusti Allah sendiri menyatakan apa? Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Pandangannya akan menjadi pandangan yang istimewa dengan lebihnya bantuan dari Allah Ta'ala. Pendengaran mereka pun bukan pendengaran biasa, bukan pendengaran biasa. Apapun yang mereka genggam akan menjadi barokah. Setiap langkah yang mereka jalani merupakan ada nusrah di dalamnya dari Allah, ada keistimewaan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka ini para aulia, mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mendapatkan hasil ini. Mudah-mudahan kita termasuk, amin ya rabbal alamin. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Kalau saya sudah cinta kepada hamba saya, ketika dia minta kepada saya, la'u'tiyannah, akan saya kasih permintaannya tadi itu. Loh, ini mereka para wali langsung di Jember niku, di Tanggul, ada seorang wali yang terkenal, yaitu Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Beliau niku sampai diberi gelar doanya niku secepat kilat. Jadi kalau mengangkat tangan langsung gobul, mengangkat tangan langsung diijabah, mengangkat tangan langsung dikasih. Ketika ditanya oleh orang-orang yang penasaran, para pecinta beliau penasaran, apa rahasianya wahai Habib Soleh? Apa mungkin amalan tertentu? Apa bacaan doa tertentu? Jawabannya singkat, para rawuh. Beliau mengatakan, saya tidak pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan murkanya Allah Ta'ala kepada saya. Saya tidak pernah melakukan hal yang membuat Allah enggak ridho kepada saya. Jadi setiap langkahnya niku hati-hati sekali. Setiap mau melakukan sesuatu, mau berbicara pembicaraan, hati-hati sekali Habib Soleh, sehingga doanya cespleng, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung diijabah oleh Allah Ta'ala. Luar biasa. Lain sa'alani la'u'tiyannah. Ketika minta kepada saya, langsung saya ijabah. Walain ista'adza bila u'idzannah. Ketika dia minta perlindungan kepadaku, maka akan selalu aku lindungi dirinya. Maka jangan macam-macam nggih kawula panjenengan kepada para wali. Ini sebetulnya hadis ini ada awalnya para rawuh, yaitu Gusti Allah menyatakan, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti wali saya, menghina wali saya, apalagi memfitnah wali saya, faqad adzantuhu bil harb. Saya telah mengibarkan genderang peperangan kepada dia. Loh, mosok Gusti Allah kok berperang nggih? Nah niki maksudnya apa? Ini hadis qudsi ini. Maksudnya Gusti Allah sangat geram sekali ketika ada makhluk ciptaannya yang menjelekkan wali Allah, menghina wali Allah, apalagi memfitnah wali Allah. Hati-hati, hati-hati. Niki pun zaman akhir, orang banyak yang nggak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sudah bermunculan orang-orang Ruwaibidah. Kata Nabi Ar-Ruwaibidah, as-safi yatakallam bi amril ammah. Orang-orang yang nggak tahu urusan tentang sesuatu, tapi ikut komentar, ikut berbicara. Hati-hati, hati-hati. Menjelekkan sosok A, sosok B, sosok C, yang mana mereka ternyata para wali Allah, para kekasih Allah, para hamba-hamba yang istimewa di sisi Allah. Kita dengan ketidakfahaman kita, naudzubillah, menjelekkan, memfitnah, menyatakan dengan hal ini dan itu. Hati-hati, hati-hati. Hidup kita sementara, hidup kita sementara di alam dunia ini. Jangan sampai yang sementara ini menjadi su'ul khatimah, sebab kita memusuhi daripada walinya Allah, naudzubillah min dzalik. Kemudian di akhir Gusti Allah menyatakan,
wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu, dan saya tidak pernah ragu bimbang untuk mengeksekusi sesuatu yang saya pelaksana daripada sesuatu tersebut. Taraddudi fi qabdi nafsi abdil mu'min, saya tidak pernah meragukan akan melaksanakan hal sesuatu, semisal ketika akan mencabut nyawa daripada hambaku yang beriman kepadaku. Yakrahul maut, hamba tersebut nggak suka dengan kematian. Ya. Wa ana akrahu musa'atah, dia nggak senang mati, dan saya pun tidak mau menyakiti dia. Dawai Gusti Allah, wala buddalahu minal maut, tapi dia mau tidak mau harus mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, Gusti Allah ini sayangnya ya, saking sayangnya Gusti Allah ini kepada hambanya yang beriman. Saya tidak pernah bimbang akan melaksanakan suatu hal melebihi kebimbangan saya ketika mau mencabut hamba yang beriman. Dia nggak senang mati, dalam artian berpisah dengan orang yang dia cintai. Kemudian saya sendiri tidak mau dia susah, tapi harus itu terjadi. Maka ya itulah yang harus terjadi. Ini seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika datanglah malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau. Kemudian Nabi Ibrahim menanyakan, wahai Israel, tanyakan kepada Allah Ta'ala, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Nah, Nabi Ibrahim niku gelare sinten? Khalilullah, nggih, kekasihnya Allah. Nah, Nabi Ibrahim menyatakan, apakah rela, apakah tega Allah Ta'ala mencabut nyawa kekasihnya? Oh, ini Nabi Ibrahim ini mau dicabut nyawanya, menyatakan seperti itu. Malaikat Israel menghadap kembali kepada Gusti Allah, dijelaskan, ya Allah, Khaliluk, kekasihmu Nabi Ibrahim menyatakan seperti ini. Akhirnya dijawab kali Gusti Allah, wahai Israel, kembalilah kepada hambaku Ibrahim, katakan kepadanya, afala yashtaku khalilun khalilah, apakah seorang kekasih tidak rindu untuk bertemu dengan kekasihnya? Dan ini Nabi Ibrahim kan mengatakan apa? Apakah tega Gusti Allah kok mencabut nyawa kekasihnya? Dijawab kali Gusti Allah, loh, bukankah kekasih itu senang ketika akan bertemu dengan kekasihnya? Nah, ketika malaikat Israel menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka beliau pun menyatakan, kalau gitu wahai Israel, cabutlah nyawaku saat ini, karena sesungguhnya aku rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian yang nikmat, kematian yang indah, ya semoga dengan setelah sehat dan panjang umur kelak, ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang ridha dan diridhai olehnya, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.